Otherworldly Evil Monarch, Bab 199. Judul, Pria Sejati Tidak Menghindari Kesedihannya. Seluruh tubuh Jun Hui tidak bergerak sejak saat dia melihat undang-undang kakaknya, dan sepertinya satu patung menatap mata yang lain. Meskipun, mata patung hidup itu mencerminkan emosi dari detak jantungnya, Jun Hui tetap terpaku di tempatnya menatap patung itu, dan perlahan matanya mulai kabur dengan air mata, dan akhirnya salah satu air mata jatuh saat dia menyatakan dengan suara rendah dan serak, hampir seolah-olah dia mencoba untuk menahan rasa sakitnya. "Kakak, aku telah membawa Mo Xie untuk menemuimu. Dia akhirnya cukup berkembang untuk memenuhi syarat untuk memberikan penghormatan kepadamu." Jun Hui diam-diam dan menyakitkan menutup matanya, dan sepertinya pikirannya sudah menikmati kenangan masa lalu. Dia dibesarkan dengan dua kakak laki-lakinya, dia telah bermain dengan mereka, dan dari masa kanak-kanak hingga masa mudanya, kedua kakak laki-lakinya selalu menjaganya, tetapi sebagai imbalannya dia memprovokasi kutukan tak terbatas yang mengambil nyawa dua kakak laki-lakinya di puncak usia mereka. Kemudian, saudara iparnya meninggal karena kesedihan dari kesedihan ini, dan ketika orang tuanya datang untuk menghiburnya dan menyadari bahwa dia telah meninggal, mereka juga memutuskan semua kontak dengan keluarga Jun. Kedua keluarga ini, yang pernah menjadi sekutu dekat, tidak pernah berkomunikasi lagi. Kemudian keponakan Jun Hui mati muda, juga karena kesalahannya. Surga tahu bahwa Jun Hui akan memilih untuk mati 100 kematian sebelum membiarkan kakaknya dan keponakannya mati dalam pertempurannya. Dekade terakhir ini tidak cukup untuk menghilangkan rasa sakit hatinya. Rasa sakit ini masih membara di lubuk hatinya bahkan sampai sekarang. Adegan masa lalunya mulai terlintas di benaknya di hadapan patung kakak laki-lakinya yang hidup, dan pikiran Jun Hui telah jatuh ke jurang rasa sakit yang tak berdasar, penyesalan yang tak terbatas, dan kebencian yang tak terbatas. Pria sejati tidak menangis, tidak kecuali mereka benar-benar terluka. Kakak laki-laki, Jun Hui berlutut di depan, dan tubuh yang kuat dan tahan lama dari jenderal yang gagah berani ini mulai bergetar. "Maaf, aku telah mengecewakanmu, aku telah mengecewakan kakak kedua. Aku telah mengecewakan ayah, dan aku telah mengecewakan keluarga kita." Melalui matanya yang berlinang air mata, Jun Hui menatap ketabahan dan kebijaksanaan wajah kakak laki-laki, dan dia merasa seolah-olah kakaknya telah kembali dari kematian untuk membelai rambutnya, dan kemudian menatapnya dengan senyum di wajahnya, hampir seolah-olah dia sedang memberinya pelajaran. Kakak ketiga, tidak perlu menderita, tidak perlu menangis. Pada saat ini, Jun Hui mulai menangis lebih keras karena semua perasaan yang telah berlindung di dalam hatinya selama 10 tahun terakhir ini mulai mengalir tanpa terkendali, dan kemudian dia mulai merangkak lebih dekat ke kuburan kakaknya seperti anak yang sedih, yang tiba-tiba melemparkan dirinya ke pelukan orang yang dicintainya. Dia masih dapat mengingat dengan jelas kata-kata terakhir yang dikatakan kakaknya kepadanya pada malam sebelum keberangkatannya bertahun-tahun yang lalu. Tentang masalah Silver Blizzard City ini, "Aku selalu merasa bahwa urusan kita dengan mereka belum berakhir, dan aku takut bahwa Silver Blizzard City masih memiliki beberapa trik rahasia. Karena itu, ketika kakak kedua kamu dan aku jauh dari rumah, kamu tidak akan bertindak sembarangan. Kamu tidak boleh terlalu cemas tentang menikahi Nona Han. Cinta selalu menemukan jalan. Begitu kakak keduamu dan aku kembali, kita akan berbicara dengan ayah, dan kemudian kita akan menemukan cara untuk membantumu. Seluruh keluarga akan mendukungmu." Jun Hui dapat dengan jelas mengingat perhatian di mata kakak tertua dan juga pandangan yang sama di mata kakak kedua. Bayangan dari mata yang dalam dan prihatin itu menusuk hatinya dengan rasa sakit, hampir seperti seseorang telah menikam jantungnya dengan pisau dan memutar pisau di dalam hatinya. Pada saat itu, kedua kakak laki-lakinya telah sepenuhnya melupakan rasa sakit dan kekhawatiran mereka sendiri demi adik laki-laki mereka. Kedua pria itu hanya mengkhawatirkan keselamatan adik laki-laki mereka, dan khawatir bahwa adik laki-laki mereka mungkin akan melukai dirinya sendiri di bawah api dorongan hati, dan tampaknya telah melupakan semua musuh yang harus mereka hadapi di medan perang. Kedua pria ini bijaksana dan cukup penuh kasih untuk menyelamatkan adik laki-laki mereka dengan tidak berbagi kecemasan mereka karena mereka tidak ingin membuatnya khawatir lebih jauh. Kemudian, gendang yang keras dan kuat mulai terdengar, cukup keras untuk membuat seluruh dunia bergetar. Jun Hui berdiri dengan seragam militernya, seragam militer putihnya, dan saat berikutnya dia sedang menaiki kudanya. "Kakak ketiga, sekarang aku dan kakak kedua akan pergi. Kamu adalah satu-satunya orang yang dapat diandalkan di keluarga Jun." Kakak laki-laki, "Kakak, kenapa kamu mengatakan itu? Betapa bodohnya adik kecilmu. Aku tidak pernah bisa memahami arti di balik kata-katamu sampai hari ini. Mereka adalah kata-kata terakhirmu. Kakak, apakah kamu sudah tahu ini? Apa yang kamu ketahui? Mungkinkah kamu merasakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kamu tahu bahwa aku akan memilih untuk mati sebelum mengirim saudaraku sendiri ke gerbang kehancuran."
Jika aku pernah mendapatkan perubahan untuk kembali ke waktu itu 1 dekade lalu, ketika aku belum bertemu dia, aku akan kembali dan melakukan semuanya dengan cara berbeda. Aku akan. Paman ketiga, John Mosie melangkah keluar dari kursi rodanya. Orang mati sudah mati, terima takdir, dan hindari kesedihanmu. Merawat diri sendiri adalah jalan yang benar di depan. Jun Wui perlahan mengangkat kepalanya dan menatap John Mosie saat wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyuman sedih. Mosie, seseorang pernah mengucapkan kata-kata ini kepada ayahmu beberapa tahun yang lalu. Terimalah takdir dan hindari kesedihan kamu agar kamu bisa menjaga diri sendiri. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan sebagai jawaban? Dia, apa yang ayahku katakan? Kita bertiga telah bertarung bersama dalam pertempuran itu, dan kita menderita kerugian besar. Ayahmu sangat sedih melihat begitu banyak orang kita terbaring mati di medan perang. Saat itu, salah satu petugas menasihatinya. Jenderal, hindari kesedihanmu, kendalikan tubuh dan emosi kamu. Jun Wui berbicara perlahan sambil mengingat kata-kata. Pada saat itu, kakak laki-laki menjawab, "Mengapa kamu ingin aku menghindari kesedihanku? Mengapa aku harus menghindari kesedihanku? Saudaraku telah mati, dan mereka dibunuh oleh musuhku. Bukankah sekarang aku harus membunuh musuh? Bagaimana melepaskan kesedihanku akan mengubah segalanya? Mengambil kendali atas emosiku." Jun Wui mengangkat suaranya, hampir seolah-olah dia mencoba meniru kakak tertuanya. "Ya, kita harus menemukan cara untuk menghindari kesedihan ini pada waktunya. Tapi aku tidak akan menyia-nyiakan kesedihan ini dengan air mata. Aku akan menggunakan itu untuk membunuh musuh. Aku akan menggunakan kesedihan ini untuk menyerang musuhku dan kemudian melenyapkan mereka dalam satu gerakan sehingga saudara-saudaraku tidak perlu merasakan kesedihan ini lagi. Aku tidak akan menghindari kesedihanku. Aku akan mengubah keadaan aku. Aku tidak akan menghindari kesedihanku. Aku akan mengubah keadaanku." Jun Mosie dengan lembut mengulangi kedua frasa ini, dan tiba-tiba arus gelombang mengalir melalui tubuhnya, membanjiri tubuhnya dengan kebanggaan dan kehormatan saat itu bergema di seluruh jiwanya. "Aku tidak akan menghindari kesedihanku. Aku akan mengubah keadaanku." Kalimat yang satu ini membangkitkan perasaan kekaguman yang tulus untuk ayahnya di dalam hati Jun Mosie. Seorang ayah yang bahkan belum pernah dia temui. Seorang pria berdarah besi tertawa ketika dia merasa ingin tertawa, menangis ketika dia ingin menangis. Seorang pria berdarah besi bukanlah buatan. Pria sejati tidak menghindari kesedihannya. Seorang pria sejati bekerja untuk mengubah situasinya. Kata-katanya telah memenangkan hati aku. Jun Mosie tiba-tiba bisa merasakan bahwa bahkan di kehidupan sebelumnya, dia akan dengan mudah menerima orang seperti itu untuk menjadi ayahnya. Meskipun pria ini hanya menjadi ayah dari tubuh tempatku tinggal dan bukan jiwaku, aku akan menerimanya sebagai ayahku dalam hidup ini. Aku akan menerima orang seperti ayahku dalam kehidupan apapun. Duo paman dan keponakan duduk tanpa bergerak dan diam seperti diam, dan tidak ada pria yang berbicara lama. Tiba-tiba, serangkaian langkah kaki yang cepat terdengar di luar. Langkah kaki ini berlanjut ke pintu dan membukanya, dan kemudian sebuah suara mengumumkan. Jenderal ketiga, jenderal dari Kekaisaran Yutang Zhao Jianhun ingin memberikan penghormatan kepada komandan. Jenderal, tolong beri aku perintahmu. Zhao Jianhun. Jun Wui tampak agak bingung karena dia tidak pernah membayangkan bahwa musuh saudara laki-lakinya benar-benar akan muncul di sini. Minta dia untuk masuk. Aku sudah lama ingin bertemu dengannya. Sudah lama sejak aku bertemu teman lamaku. Ya, Jenderal. Perwira muda militer itu menerima perintahnya dan kemudian pergi. Beberapa saat kemudian, siluet hitam perlahan muncul di kejauhan. Pria ini luar biasa tinggi dan mengenakan jam hitam, jubah hitam, bahkan wajahnya hitam, dan sepertinya seluruh tubuh orang ini terbuat dari baja hitam dingin. Langkahnya sama mendominasi seperti harimau, dan dia menatap lurus ke depan. Dan tidak di tempat lain. Tentara militer Tianxiang, yang berbaris di kedua sisi jalan, mengamatinya dengan permusuhan, tetapi dia tampaknya tidak memperhatikan mereka. Orang ini tinggi dan kurus, memiliki bahu lebar, lengan panjang, hidung mancung, dan mata tajam. Garis-garis di wajahnya begitu kaku sehingga hampir tampak seolah-olah seseorang telah mengukirnya dengan pisau. Aura perang yang menakjubkan keluar dari tubuhnya saat dia terus maju, tidak pernah melihat ke samping atau melihat ke belakang. Pria ini muncul sendirian. Dia telah pergi ke kamp tentara musuh untuk memberikan penghormatan kepada musuhnya yang sudah mati. Semuanya sendiri. Pria ini adalah Zhao Jianhun. Berani melampaui kata-kata bisa menggambarkan. Berani dan cukup berani untuk menjadi salah satu jenderal paling terhormat dari Kekaisaran Yutang. Zhao Jianhun berjalan mendekat dan menempatkan dirinya di depan Jun Wui. Jun Wui, kita bertemu lagi setelah sekian tahun. Suaranya yang nyaring dan kuat masih menahan teriakan untuk berperang. Jun Wui tidak melihat ke belakang dan terus menunduk ke tanah. Zhao Jianhun,
Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Waktu yang sangat lama. Lalu kenapa tidak? Belum ada Jun di medan pertempuran selama 1 dekade sampai sekarang. Suara Zhao Jianhun sepertinya asli. Aku menjadi sangat kesepian. Jika ada Jun di medan perang selama dekade terakhir ini, maka aku khawatir kamu tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berdiri di depanku dan mengeluh. Jun Woo menatapnya dengan dingin. Karena kamu pasti sudah bereinkarnasi. Meskipun kalimat ini dibuat agak arogan, Zhao Jianhun dapat dengan jelas mengatakan dari nadanya bahwa pembicara jelas menyembunyikan perasaan penyesalan, yang menegaskan kepadanya bahwa hanya Jun yang layak menjadi lawan sejatinya. Namun, meskipun dia dengan jelas memahami arti sebenarnya di balik kata-kata Jun Woo, tetapi rasa kehormatan seorang militer di dalam hati masih memicu perasaan untuk berkelahi pada saat ini. Ya, jika kamu berada di medan perang selama dekade terakhir ini, maka mungkin aku akan menemukan diriku terkubur di dalam tanah. Tapi kamu tidak ada di sana. Kenapa kamu tidak di sana? Zhao Jianhun sebenarnya tampak sedikit marah. Nada dari Jenderal Liu Tang yang terkenal ini membuat Jun Woo bingung. Sementara Jun Moxie dibiarkan menggaruk kepalanya. Ini bukan palsu, bukan? Meskipun dia memenangkan perang dalam keadaan yang meragukan, tapi dia satu-satunya jenderal yang pernah mengalahkan Komandan Putih, Jun Woo dalam pertempuran, dan satu-satunya orang yang tidak pernah bisa dikalahkan Jun Woo. Selain menghadapi ketiga bersaudara keluarga Jun selama bertahun-tahun, dia juga berhasil melihat 2 dari mereka jatuh, dan yang ketiga menjadi lumpuh. Dia tahu betul bahwa paman ketiga tidak akan bisa melawannya di medan perang setelah cederanya, tetapi orang ini masih ingin bertarung dan mengalahkannya. Apakah orang ini sudah gila? Zhao Jianhun berjalan ke patung Jun Woo dan berhenti. Dia berdiri di sana tak bergerak untuk waktu yang lama dengan ekspresi serius di wajahnya, tubuhnya tegak sempurna, tapi matanya jelas menunjukkan ketulusan dari rasa hormatnya. Kemudian, dia membungkuk dari pinggangnya, dan tidak tegak untuk waktu yang lama. Beberapa saat kemudian, dia berdiri tegak sekali lagi, dan menatap tajam ke mata batu musuhnya, tapi dengan ekspresi kekaguman. Dia menghela nafas dan berkata, Jun Woo, apakah kamu tahu sesuatu? Aku, Zhao Jianhun bergabung dengan militer di usia muda, dan aku menghabiskan setengah seumur hidup melawan banyak jenderal hebat di medan perang. Aku kalah dan aku menang melawan beberapa pahlawan yang paling dihormati di dunia ini, tapi hanya satu orang yang mampu membangkitkan rasa kagum di hati Zhao Jianhun. Hanya ada satu orang yang aku sujud. Nama pria itu adalah Jun Woo. Otherworldly Evil Monarch, Bab 200. Judul, Karakteristik Kebanggaan. Zhao Jianhun sedang menatap patung musuhnya dengan sangat hormat di matanya. Jun Woo dan aku telah berhadapan satu sama lain di medan perang sebanyak 29 kali, dan terlepas dari kecerdasan atau kekuatanku, aku selalu kalah. Tidak peduli strategi serangan aku, tidak peduli perhitungan aku, tidak peduli rencana penyergapan aku, tidak peduli kerahasiaan operasi, Jun Woo akan selalu melihat semuanya. Komandan Putih bisa melihat semuanya. Kata-kata seperti itu mungkin adalah pujian terbaik dan terbesar yang bisa diberikan musuh kepada seorang pria. Tidak ada yang bisa ditambahkan Jun Woo dalam hal ini, tetapi kata-kata ini mengingatkan kembali pada kakak tertuanya, dan hatinya tiba-tiba meledak dengan bangga sekali lagi. Tuan muda Jun telah diam-diam mengawasi Zhao Jianhun sepanjang waktu, dan bisa merasakan rasa penyesalan yang kuat dalam nada pria itu karena tidak mampu mengalahkan Komandan Agung. Namun, tidak peduli betapa menyedihkan pria itu dipukuli dalam pertempuran, dia masih akan mengumpulkan pasukannya sekali lagi, dan akan bangkit sekali lagi untuk mengobarkan ratusan perang lagi. Ini adalah karakteristik luar biasa yang dimiliki jenderal ini, dan Jun Moxie dapat merasakan bahwa pria ini adalah seseorang yang harus diperhitungkan. Negara kita sedang berperang satu sama lain saat itu, dan meskipun Jun Woo dan aku bertemu beberapa kali, tapi kita selalu bertemu di medan perang dalam bentuk musuh bebuyutan. Aku selalu berharap suatu hari nanti aku bisa bertemu langsung dengan musuh yang gagah berani dan menakutkan ini, jadi aku bisa berbagi segelas anggur dengannya melalui percakapan. Dan satu momen itu sudah cukup bagiku untuk bertahan seumur hidup. Zhao Jianhun tampaknya berbicara karena sentimen pada saat ini. Namun, keinginan terbesar dalam hidupku selalu mengalahkan Jun Woo dalam pertempuran sekali. Dan dengan meyakinkan pada saat itu, maka aku akan memenggal kepalanya dengan pedangku sendiri, dan kemudian aku secara pribadi akan menguburkan pria itu dengan segala kehormatan. Oleh karena itu, tidak peduli betapa menyedihkan dia mengalahkan aku, tidak peduli betapa putus asa dia membuatku, aku akan selalu berjuang untuk bangkit kembali karena aku percaya pada mimpiku. Aku akan selalu bangun lagi, jadi aku bisa mengalahkan musuhku yang tak tergoyahkan ini. Aku akan kalah dalam 100 pertempuran lagi, tetapi aku masih akan bertarung lagi. Kematian seorang jenderal yang cerdik dalam kondisi teduh seperti itu memang hal paling tragis yang pernah kubayangkan. Misteri kematiannya yang tragis,
Jun Wui tiba-tiba membuka matanya dan menatapnya dengan dingin. Zhao Jianhun, apa yang ingin kamu katakan? Apa yang kamu tahu tentang hal itu? Kematian misterius dari dua kakak laki-lakinya dan dua keponakannya dapat digambarkan sebagai teka-teki terbesar dalam hidup Jun Wui, dan meskipun dia percaya bahwa kota Badai Perak berperan di dalamnya, tetapi dia masih tidak memiliki bukti apapun. Itu, Jun Wui dengan cemas mencoba mendapatkan beberapa bukti konkret, dan tiba-tiba dia merasa Zhao Jianhun tahu sesuatu tentang itu. Zhao Jianhun berbalik dan menatapnya. Apa yang aku ketahui, aku adalah prajurit musuh, jadi meskipun aku memberitahumu sesuatu, mengapa kamu percaya padaku? Jun Wui, meskipun kamu telah mengalahkan aku juga, tetapi aku tidak pernah menghormatimu. Zhao Jianhun hanya pernah mengagumi satu musuh, Jun Wuhui. Jika Jun Wuhui belum mati, maka aku ingin membunuhnya. Namun, dia mati karena bertarung denganku, tetapi dalam keadaan yang paling meragukan dan aku, Zhao Jianhun tidak akan disalahkan. Aku juga tidak tahu apa-apa tentang kematiannya. Aku seharusnya dikalahkan oleh Jun Wuhui 10 tahun yang lalu, tapi sayangnya aku mengalahkannya, lalu dia mati. Kemenangan ini adalah kekalahan terbesar dalam hidupku, dan kekalahan ini adalah yang terakhir. Zhao Jianhun tersenyum nakal, tapi dengan banyak jejak kesedihan di wajahnya. Kemenangan itu adalah ironi terbesar dalam hidupku. Pada saat ini, Jun Wui akhirnya mulai memahami arti sebenarnya di balik kata-kata Zhao Jianhun, dan bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, dia juga ingin tahu yang sebenarnya. Zhao Jianhun memandangnya dengan dingin. Seandainya aku benar-benar mengalahkan dan membunuhnya, maka aku akan dengan bangga mengumumkannya ke seluruh dunia, dan kemudian aku akan merayakannya seperti kamu belum pernah melihat orang lain merayakan sebelumnya. Kemenangan itu ditandai sebagai pencapaian terbesar dalam hidupku, tetapi itu salah. Prestasi ini bukan milikku, tetapi masih tergantung pada namaku, dan ini, bagi Zhao Jianhun, adalah rasa malu terbesar. Sayang sekali aku tidak bisa menghapusnya. Aku tidak tahan, jadi aku ingin membalas dendam. Jun Wuhui adalah seorang prajurit sejati, dan dia seharusnya mati dalam pertempuran di medan perang, bukan di bawah konspirasi. Aku tidak dapat menerima hasil ini, dan aku yakin dia juga tidak akan menerimanya. Kamu adalah saudaranya, sesuatu pasti telah menular padamu juga. Zhao Jianhun tersenyum mengejek. Kamu juga seorang tentara, bukan? Jika kesuksesan seperti itu diserahkan kepadamu oleh orang lain, lalu apa yang telah kamu lakukan? Kamu seorang tentara, bukan? Apakah kamu akan mengambilnya? Mungkin, beberapa orang akan diam-diam merayakannya, tapi aku, Zhao Jianhun tidak bisa. Jun Wui tidak punya kata-kata untuk ditawarkan. Jun Wui, aku bertanya padamu, bagaimana Jun Wui meninggal? Bagaimana kamu dikalahkan? Zhao Jianhun hampir memelototi Jun Wui. Katakan padaku, dan katakan yang sebenarnya. Kebenaran. Jun Wui menggelengkan kepalanya saat wajahnya berkedut. Aku juga ingin tahu yang sebenarnya. Karena menjadi salah satu jenderal paling terkemuka dari Kekaisaran Yutang, Zhao Jianhun pasti mampu memanggil angin dan memanggil hujan, tetapi dalam menghadapi kekuatan seperti Silver Blizzard City, dia tidak lebih dari semut belaka. Meskipun Jun Wui tidak ingin musuh seperti Zhao Jianhun ada di dunia ini, tetapi sama seperti Zhao Jianhun, Jun Wui juga sangat yakin bahwa tulang-tulang seorang prajurit adalah milik medan perang. Meskipun dia berharap Zhao Jianhun mati, dia hanya ingin orang itu mati dalam pertempuran dan lebih disukai dengan tangannya sendiri. Bagaimanapun, dia tidak ingin Zhao Jianhun melawan kota Blizzard Silver City untuk membalas dendam Jun Wuhui dan kemudian berakhir dengan kematian yang sama meragukannya. Pada kenyataannya, bahkan Jun Wui juga hanya samar-samar menduga kebenaran karena dia tidak memiliki bukti keterlibatan Silver Blizzard City. Bagaimanapun, dia tidak akan menyeratkan kebenciannya sendiri dan memaksakan pertarungannya sendiri pada orang lain. Kamu tidak akan pernah bisa menangani mereka. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan kakak tertua, atau kakak kedua, atau bahkan aku. Jun Wui menjawab dengan dingin. Zhao Jianhun, jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Meskipun aku berharap kamu segera mati, tetapi aku tidak ingin kamu mati seperti yang dilakukan saudara-saudaraku. Tulang seorang prajurit selalu ada di medan perang. Jadi, kamu sudah tahu bagaimana kalian bertiga dipukuli, dan bahwa aku tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi? Zhao Jianhun tampak agak bersemangat tentang itu. Tentu saja, kamu mungkin pantas menjadi jenderal terpenting dari Kekaisaran Yutang, tapi kamu tidak mampu mengalahkan Jun bersaudara. Jun Wui mendengus. Kamu tidak memiliki apa yang diperlukan. Terima kasih. Terima kasih. Meskipun Jun Wui meremehkannya, Zhao Jianhun tampak sangat bahagia, bersyukur, dan bersemangat. Jun Wui, kamu mungkin seorang jenderal yang menang, tetapi kamu tidak akan pernah tahu beban apa yang dapat ditimbulkan oleh kemenangan ini bagi seorang pria.
Aku tidak pernah kalah dalam pertempuran apapun dalam dekade terakhir ini. Aku mungkin terkena pukulan keras, tapi aku akan selalu membalas dan memenangkan pertempuran. Tapi karena aku tidak bisa mengalahkan Jun Brother secara meyakinkan, kemanapun aku pergi. Aku selalu bisa merasa seolah-olah seseorang sedang menunjuk di belakangku dan berkata, "Kau lihat pria itu, dia beruntung. Tidak peduli seberapa parah dia kalah, dia akan selalu menang pada akhirnya karena dia jenderal yang beruntung." Keberuntungan adalah kekuatan terbesarnya. Ini adalah penghinaan terbesar bagi setiap prajurit. Seorang prajurit sejati tidak pernah percaya pada keberuntungan. Kekuatan adalah segalanya. Suara Zhao Jianhun mulai berbunyi, dan dia hampir meraung pada saat ini. Tapi dengan histeris jadi, aku tidak punya kekuatan untuk menang. Aku tidak pernah kalah perang dalam 10 tahun sekarang. Tidak peduli seberapa keras aku terpukul, aku selalu membalas dan aku selalu menang pada akhirnya. Mengapa ada orang yang menyebut aku beruntung? Aku lebih baik mati sebelum menerima kemenangan aku sebagai putaran takdir. Jun Mo Xie telah memperhatikan Zhao Jianhun sejak dia datang, dan dapat merasakan bahwa pria ini adalah prajurit sejati. Mendengar kata-kata ini hanya membuatnya yakin akan hal itu. Mungkin Jun Mo Xie tidak akan setuju dengan pemikiran dan cita-cita lancang pria itu, tetapi dia tidak bisa tidak mengaguminya, dan karena itu, dia tidak bisa menyetujuinya. Dia adalah seorang prajurit sejati. Benar-benar orang militer berdarah besi. Lurus dan terus terang. Pria sejati dan pedang sejati tidak percaya pada keberuntungan, dan kemudian tidak percaya pada takdir. Bahkan jika mereka menghadapi kematian, mereka melakukannya dengan berdiri. Mereka mungkin mati, tetapi mereka selalu mati dalam pertempuran. Mereka mati dengan postur ke depan, mempertahankan harga diri dan martabat nasional mereka, seperti tembok yang abadi dan besar, tidak mau pindah demi generasi masa depan dan negara mereka. Karakteristik unik kebanggaan seorang prajurit sejati ini terlihat jelas oleh Jun Mo Xie dalam kata-kata dan bahasa tubuh Jun Wuyi dan Zhao Jianhun. Apakah kawan atau musuh, prajurit seperti itu layak dikagumi. Dia bisa merasakan bahwa bahkan jika jenderal lain mampu menyamai rekam jejak Zhao Jianhun di masa mendatang, orang tersebut tidak mungkin bisa menyamai keberanian dan cita-cita jenderal ini. Jun Wuyi dan Zhao Jianhun, dua pria yang pernah menjadi musuh, terus berbicara di depan monumen Jun Wuhui untuk waktu yang lama, dan meskipun mereka cocok satu sama lain untuk ukuran, tetapi nada simpati dan rasa hormat masih melekat. Bahasa tubuh mereka, Jun Mo Xie sama sekali tidak menyela mereka karena dia tahu bahwa momen ini adalah milik kedua pria ini. Dan dua pria ini sendirian. Kedua veteran perang ini, dua lawan ini, dua prajurit berdarah besi ini. Menjelang akhir, dengan sengaja atau tidak, Zhao Jianhun mengucapkan kalimat dengan membangkitkan minat Jun Mo Xie. Ada keluarga militer lain di negara Tianxiang selain keluarga Jun. Keluarga Dugu. Hal-hal terlihat agak mencurigakan pada akhirnya. Apa yang kamu coba katakan? Jun Wuyi bertanya. Berita apa yang pernah kamu temukan tentang Brother Zhao? Apakah negara berbalik melawan kita? Apakah negara berbalik melawanmu? Zhao Jianhun tersenyum nakal. Aku datang ke sini dengan master negara dari Kekaisaran Yutang, dan ketiga pangeran kamu telah mengunjungi kita, dan haha, sikap mereka sangat. Haha, Zhao Jianhun berdiri tegak saat ini, dan suaranya yang dalam sepertinya mencibir pada Jun Wuyi. Tiga pangeran telah mencoba untuk menghancurkan kekaisaran, tetapi kaisar kamu bertekad untuk menjaga keseimbangan dan persatuan. Namun, tampaknya ketiga pangeran menjadi sangat tidak sabar, dan tidak bisa menunggu suksesi mereka lebih lama lagi, yang membuat pemberontakan menjadi satu-satunya pilihan mereka. Keluarga Jun dan keluarga Dugu sangat setia kepada Yang Huaiyu, yang membuat kedua keluarga kamu menjadi rintangan terbesar mereka, dan mereka harus menyelesaikannya dengan cara apapun. Keluarga Dugu memiliki seorang putri yang belum menikah, dan dia dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar yang sangat signifikan di sini, dan jika salah satu dari tiga pangeran entah bagaimana mampu merayu dia. Bahkan jika Jun mampu menikahi putri, itu akan hanya dilakukan dengan rahmat yang mulia. Jun Wuyi melihat ke bawah. Begitukah?